Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfika Sari dari kelas TMT 4 dengan NIM 1262042124140. Dalam video ini, saya akan membahas tentang turunan orde tinggi dan integral dalam Maple. Jika Y sama dengan Fx merupakan fungsi yang diturunkan, maka turunannya F juga merupakan fungsi yang dalam hal ini F sering disebut turunan pertama dari F. Selanjutnya, F kemungkinan dapat diturunkan lagi, yang turunannya dinotasikan dengan F aksen atau turunan kedua dari F dan seterusnya. Seringkali F aksen juga dinotasikan dengan D kuadrat Y atau dx kuadrat dalam notasi Lipschitz. Dengan menggunakan Maple, dapat pula dicari turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dalam suatu fungsi. Adapun sintaks perintahnya dalam Maple adalah div dalam kurung f, x, simbol s dolar, n, tutup kurung. Langsung saja kita ke contoh. Tentukan turunan kedua dari fx sama dengan sin 2x. Tentukan pula f3-nya dan f4-nya. Kita tuliskan ke dalam Maple. Selanjutnya, perintah untuk mencari turunan kedua kita menggunakan div double f buka kurung fx x tanda dolar 2. Maka akan muncul hasil negatif 4 sin 2x. Selanjutnya kita akan mencari turunan yang ketiga. Div hasilnya adalah turunan yang ketiga. Hasil dari turunan yang ketiga adalah negatif 8 cos 2x. Selanjutnya, turunan yang keempat. Nah, diperoleh hasil 16 sin 2x. Untuk yang selanjutnya adalah integral. Calculus once doesn't basic untuk integral. Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana mencari integral dengan menggunakan calculus once doesn't basic. Maple telah menyediakan perintah untuk mencari integral dengan cepat, seperti yang dibahas sebelumnya. Namun, sangat perlu untuk mempelajari teknik pengintegralan, terutama bagi para mahasiswa yang mempelajari kalkulus integral. Cara penggunaan kalkulus once doesn't basic untuk mencari integral hampir sama mencari dengan limit dan turunan, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Nah, sebagai langkah awalnya kita menggunakan which dalam kurung student.2 negatif kalkulus 1 tutup kurung. Kita enter, selanjutnya kita menggunakan info level student titik 2 sama dengan 1. Nah, adapun beberapa aturan dalam teknik pengintegralan. Misalnya ada sin, deskripsinya adalah integral sin x dx sama dengan negatif cos x. Adapun teknik pengintegralan dari cos yaitu adalah integral cos x dx sama dengan sin x. Adapun teknik pengintegralan dalam tan adalah integral tan x dx sama dengan negatif ln dalam kurung cos x dan lain-lain. Langsung saja kita ke contoh. Misalkan fx sama dengan 2x sin
X. Contoh yang pertama adalah f(x) sama dengan 2x sin x. Kita langsung menuliskan yang pertama adalah with student titik 2 negatif plus 1. Titik 2 sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan fungsinya f dua x sin x. Selanjutnya kita menggunakan constants multiple. Caranya rule multiple in diketahui yaitu integral 2x sin x dx sama dengan 2 dalam kurung integral x sin x dx. Selanjutnya kita menggunakan integral parsial atau dalam mapel kita menggunakan parts. Langsung saja kita tulis rho parts x negatif cos kita ulang saja. Rho parts x negatif cos x persen. Peroleh hasil 2x sin x dx sama dengan negatif 2x cos x negatif 2 dalam kurung integral negatif cos x dx. Selanjutnya kita kembali ke aturan konstansi multiple. Rho Nah, muncul hasil integral 2x sin x dx sama dengan negatif 2x cos x tambah 2 dalam kurung integral cos x dx. Selanjutnya, integral yang terakhir diperoleh dapat diselesaikan dengan aturan kosinus. Kita menggunakan rho cos Nah, hasil yang terakhir adalah integral 2x sin x dx sama dengan negatif 2x cos x ditambah 2 sin x.
Selanjutnya ke contoh soal yang kedua, misalkan fx sama dengan x plus 1 kuadrat pangkat x. Kita membuat halaman baru saja. Langkah yang pertama adalah which student calculus aktif kalkulus 1 selanjutnya info level student selanjutnya kita masukkan soal yang kedua f.2 sama dengan muncul x plus 1 kuadrat pangkat x. Langkah yang pertama, kita dapat memisalkan u sama dengan x tambah 1 dengan menggunakan rule change. Nah, muncul hasil integral x tambah 1 kuadrat pangkat x dx sama dengan integral pangkat negatif 1 tambah 2 u kuadrat du. Selanjutnya, langkah berikutnya diterapkan aturan integral parsial atau kita menggunakan parts. Langsung saja kita tulis rule parts Nah, muncul hasil x plus 1 kuadrat pangkat x dx sama dengan pangkat negatif 1 plus u kuadrat negatif dalam kurung integral 2 pangkat negatif 1 plus u du. Selanjutnya, kita menggunakan rule constant multiple. Rule constant muncul hasil seperti yang di samping. Selanjutnya, kita terapkan aturan integral parsial kembali dengan mengambil fu sama dengan u dan fx sama dengan sama pangkat u negatif 1. Kita menggunakan rule parts u
Nah, muncul hasil. Langkah berikutnya dapat dimisalkan Y sama dengan U negatif 1. Muncul seperti yang di samping. Nah, selanjutnya kita menggunakan yang seperti itu tadi. Terus yang terakhir, kita akan dijumpai integral dalam bentuk dasar eksponen, sehingga langkah yang dapat diterapkan kita menggunakan aturan eksponen, yaitu rule muncul hasil seperti yang di samping tersebut. Nah, setelah tidak ada bentuk integral, langkah berikutnya adalah menyatakan Y sebagai U negatif 1 kembali dengan menggunakan perintah reverse. Muncul hasil seperti yang di samping. Nah, perintah tersebut digunakan untuk menyatakan kembali U sama dengan X1 dengan menulis ulang kembali. Nah, hasil akhirnya adalah integral X plus 1 kuadrat E pangkat X dx sama dengan E pangkat X kuadrat plus E pangkat X. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.